Dari mana uang untuk pemulihan ekonomi itu? Silakan Bang. Ya. Jadi kalau yang saya dengar dari Pak Prof. Antoni tadi memang pada dasarnya semua kita ini sepakat bahwa saya dengan Pak Antoni kelihatannya satu pendapat bahwa memang quantitative easing ini merupakan satu pilihan kebijakan yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia ya, dan memang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Pak, kalau soal jumlah yang 503 triliun itu sebetulnya saya mau koreksi sedikit dulu supaya kita ada susunan cara berpikir begitu ya. Sebetulnya Bank Indonesia sudah melakukan relaksasi moneter menjelang akhir tahun 2019 ya, menurunkan GWM dan memasok likuiditas ke dalam sektor perbankan. Apa itu dilakukan? Karena diantaranya itu karena memang loan to deposit ratio di perbankan kita itu sudah hampir sampai ke puncak begitu ya, antara di atas 95%. Dengan mengurangi GWM atau giro wajib minimumnya pada waktu itu diharapkan likuiditas menjadi hidup dan di awal tahun kita bisa melihat terjadi ekspansi ekonomi yang baik. Nah, tetapi kemudian perkembangannya tiba-tiba ada satu serangan ya yang kita tidak pernah duga sebelumnya yang disebut sebagai pandemi itu. Lalu terjadilah shock ya. Jadi kira-kira ekonomi ini kayak kena serangan jantung begitu. Tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita menghadapi satu situasi yang kritikal. Nah, jadi karena itu maka kita semua masuk ke dalam satu situasi di mana kita harus menemukan solusi terhadap situasi ini. Nah, solusi yang bisa disampaikan oleh pemerintah pada waktu sekarang ini kan adalah dengan melakukan counter cyclical, dan saya sudah mention sebelumnya dalam banyak tulisan saya bahwa counter cyclical ini nggak boleh tanggung-tanggung ya, karena kalau kita melihat tren ya makin hari makin kita ketemu bahwa data-data perekonomian kita itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang baik ya. Nah, sekarang tadi ada satu pertanyaan, dari mana kita dapat duitnya? Ya kan? Karena yang disampaikan oleh Pak Prof ini sebetulnya alasnya sama begitu ya, kita quantitative easing. Sejauh ini BI melakukan praktik quantitative easing itu bukan dengan menciptakan monetary base yang lebih besar, tetapi dengan memperbesar likuiditas ya, kalau kita mau likuiditas di M2-nya begitu ya, which is nanti akan kita lihat di dalam balance sheet-nya Bank Indonesia pada waktu mereka menyampaikan laporannya ke DPR. Biasanya kita bisa lihat itu bagaimana perkembangan moneter yang dilakukan oleh BI. Nah, ada beberapa hal ya yang saya perlu klarifikasi juga ya, bahwa sebetulnya tindakan yang dilakukan oleh banyak bank sentral itu sudah variatif, karena kalau menghadapi krisis seperti ini, semua opsi mestinya kita taruh di atas meja gitu ya. Kita taruh di atas meja dulu, karena dan opsi itu akan hidup pada waktu kita melihat indikator-indikator perekonomian kita sendiri begitu. Nah, dalam konteks kuantitatif easing ini saya dalam beberapa tulisan sudah mengatakan bahwa kalau ciri-ciri deflasi di dalam perekonomian kita itu kuat sekali, dan sekarang ini sudah mulai saya kira akan terjadi ya, kalau kita lihat secara global ciri-ciri deflasi sudah mulai didiskusikan oleh orang sebetulnya, maka satu kebijakan kuantitatif easing yang lebih luas itu memang kita perlukan. Ya, kita perlukan. Karena itu di dalam Perpu itu sebetulnya kan menghilangkan keterbatasan BI ya, dengan memberi kesempatan kepada BI even untuk masuk ke dalam primary market begitu, tidak hanya di secondary market, dengan harapan bahwa kalau opsinya habis di sini dia bergerak ke sana. So kalau kita perhatikan ya sebetulnya ya, BI ini ruang gerak moneternya masih besar ya, GWM-nya masih dalam catatan saya itu sekitar 3-4% begitu ya. Juga kalau kita melihat dia punya monetary base juga nggak terlalu, masih luas sekali. Lalu kemudian juga di dalam perbankan kita itu kan masih ada SBN ya, surat berharga negara yang dipegang oleh perbankan itu kira-kira sekitar 700-an triliun. Jadi sebetulnya variasi kebijakan BI dalam beberapa waktu ke depan ini juga masih luas. Mencetak uang quantitative easing yang dilakukan oleh bank-bank sentral seperti Amerika itu dilakukan pada waktu mereka punya suku bunga acuannya itu, the Fed fund rate-nya itu Federal Reserve Rate itu sudah mendekati 0%. Jadi memang sudah tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali melakukan aksi besar-besaran di dalam di dalam aksi moneter besar-besaran begitu. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada satu pertanyaan yang betul-betul serius ya. Kita kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk untuk mengatasi krisis di
di sektor fiskal. Karena begini, sebetulnya kan kalau kita menghadapi krisis begini kan dua hal yang kita lihat ya. Apakah fiskal measure kita itu cukup kuat? Saya ingin tegaskan bahwa fiskal measure kita ini nggak akan mampu ya, nggak akan kuat. Dengan tahun ini saja dengan defisit 1.000 triliun itu, tahun depan bagaimana lagi begitu ya? Karena kalau kita melihat ini susah untuk sampai ke V-shape nih. Ini kelihatannya akan U-shape. Akan lama sekali kita berada dalam conundrum krisis ini. Akan lama begitu ya. Mungkin setahun atau 2 tahun, baru kita kemudian bisa melihat celah yang lebih kuat untuk bisa keluar dari situasi ini. Nah, yang bisa diandalkan kan seperti yang sudah dimention oleh Prof tadi, itu kan monetary measure ya. Nah, di dalam postur fiskal kita itu kan ada 2 isu yang sangat-sangat krusial gitu ya. Satu, revenue resources kita itu kan udah nggak bisa diharapkan ya. Betul. Pajak pasti jatuh. Itu sudah pasti definitif di dalam fiskal kita. Yang kedua, karena begitu maka sumber pembiayaan juga akan menjadi sangat terbatas begitu loh. Jadi di sini revenue-nya terganggu, sumber pembiayaan juga menjadi sangat terbatas. Yang menyebabkan kemudian kita perlu monetary measure. Nah, kalau kita mau masuk ke monetary measure, maka saya ajukan 4 hal yang perlu dipertimbangkan ya. Yang pertama, semua opsi itu mestinya kita taruh di atas meja. Taruh aja di atas meja dulu semuanya. Karena kalau sampai nanti BI menggunakan semua toolsnya ya, toolsnya sudah dia pakai, dia turunkan GWM, suku bunga acuannya dia turunkan terus-terusan karena ekonomi ini mengalami mengalami deterioration di dalam kuartal keempat ya. Kalau kemarin kan konsumsinya udah kepotong tuh 2,3%. Jauh sekali konsumsinya, kata Ibu Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga aja udah hilang 5.000 triliun. Ini kan dahsyat ini. Berlangsung dalam 1 bulan ini, dalam bulan Maret sampai April ini dengan pemberlakuan PSBB ini aja sudah 5.000 triliun kita losing ya di dalam perekonomian kita. Maka semua opsi bisa kita letakkan di atas. Modern money theory itu sekarang kan mulai dihidupkan kembali oleh pidatonya Ben Bernanke sebetulnya dengan menyebutkan istilah helikopter money itu begitu ya. Helikopter money itu dan walaupun saya tidak setuju kalau saat ini kita terapkan begitu ya, tidak penting lah untuk menciptakan helikopter money pada hari-hari ini karena ruang gerak BI sebetulnya masih sangat luas untuk melakukan intervensi terhadap perekonomian. Coba tadi juga saya dengar ada istilah liquidity trap yang dikeluarkan oleh Pak Profesor tadi. Saya setuju Pak, itu memang bahaya sekali. Dan memang fenomena quantitative easing itu di beberapa negara, ya, salah satu sebabnya kenapa dia tidak inflatoir, itu karena bank-bank ini cash hoarding dia. Jadi dia memilih memperbaiki neracanya daripada melakukan aksi. Tetapi saya dengar ada beberapa pernyataan terakhir itu, saya belum bisa klarifikasi kepada otoritas ya. Katanya sekarang BI pun sudah meminta kepada, sudah dalam mekanisme repo-nya nanti itu ada semacam satu komitmen bahwa sebagian dari liquidity dari repo itu juga diserap kepada sektor UMKM ya, untuk diarahkan kepada sektor main street economy ini. Yang pertama tadi saya bilang, jadi all option on the table ya. Semua opsi teoritis itu mesti kita taruh di atas meja supaya kita lihat pilihan-pilihan itu ada bagi pengambil kebijakan. Yang kedua, saya juga perlu menekankan bahwa quantitative easing ini mesti knowledge based policy. Nggak boleh kita mengambil secara emosional ya. Kenapa? Karena menurut saya inti dari independensi BI itu karena mereka itu kita berikan kekuasaan untuk mengatur sektor moneter kita berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka selama ini dalam mengelola aspek moneter. Jadi saya kira itu prinsip dasar ya dalam soal-soal begini. Yang ketiga, saya juga mengajukan apa yang disebut sebagai gradually adjusted policy ya. Jadi polisinya juga mesti disesuaikan dengan perkembangan dong. Jangan kita tutup pintu begitu aja begitu ya. Itu yang saya teman saya, sahabat saya Misbakun bilang begitu. Saya kan bercanda di satu grup ya. Saya bilang Misbakun Pak Gubernur BI itu Pak Peri Warjio itu monetary hawkish, dia itu orang konservatif. Kata Misbakun bukan konservatif lagi katanya, sudah ortodok kayak begitu kan. Saya bilang Kun, ini bulan puasa Kun. Jangan tuduh orang pindah agama sokol begitu ya. Dari konservatif ke ortodok. Tapi ya itu aduhnya aja bercandanya. Jadi tapi gradually adjusted policy ini kita perlukan ya. Nah, saya mau kasih lihat ya. Bahwa sebetulnya monetary base kita ini mengalami perkembangan sangat cepat ya. Kalau Anda perhatikan sekarang itu pada bulan Maret itu M2 kita itu ada 6.440 triliun sekarang ada di dalam laporan BI itu. Akhir Maret itu kita punya ya. Uang kartal pada akhir April itu jumlahnya sekitar 743 triliun.
uang giralnya itu 289 triliun ya. Dari 6.440 triliun itu ada perkembangan uang kartal dibanding dengan akhir tahun 2019. Uang kartalnya naik, uang giralnya turun begitu. Banyak variabelnya kita bisa lihat di dalam yang menyebabkan ini terjadi banyak sekali di dalam laporan-laporan Bank Indonesia kita bisa lihat. Tetapi kalau kita memperhatikan ya ekskalasi dari sisi peningkatan M2 ya, peningkatan M2 uang di dalam uang beredar luas itu juga cukup besar begitu. Nah, karena itu saya punya pikiran begini sebetulnya. Kalau BI tidak mau beli langsung di primer, tapi saya dengar tadi katanya juga udah mau beli dia primer itu 144 triliun kalau saya nggak salah gitu ya. Itu ada di beberapa media gitu. Tapi oke lah ya. Sebetulnya kalau dia melakukan repo, karena kita itu kan di sistem keuangan kita itu kan SBN itu jumlahnya besar sekali ya. Kalau di perbankan aja ada 700 triliun, maka mestinya di luar perbankan juga akan besar sekali, yang dipegang oleh dana pensiun, yang dipegang oleh korporat, dipegang oleh macam-macam juga sebenarnya ada gitu ya. Nah, sisa kita lihat aja nanti bagaimana proses reponya ini bisa terjadi begitu. Nah, cuma sekarang kalau BI ya, saya berasumsi dengan melihat agresivitas yang dilakukan oleh BI sekarang ini, maka pada akhir tahun itu kita akan melihat jumlah uang beredar luas ya, BI akan menambah likuiditas di dalam market itu juga akan besar sekali begitu ya. Kalau situasi ini tidak membaik begitu, itu bisa di atas 800 sampai 1.000 triliun itu sampai akhir tahun. Nah, kita ada satu masalah nanti, ini balance sheet BI bagaimana gitu ya. Nah, balance sheet BI itu kan diatur dalam undang-undang BI juga bahwa dia harus 10% dari kewajiban kebijakan moneternya. Jadi kalau dia turun ya mesti ada kewajiban pemerintah juga nambah di situ kalau itu terjadi gitu. Makanya saya mengatakan tadi, saya sebut tadi kita harus gradually adjusted policy gitu. Jadi BI merespon kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Jadi bukan BI-nya yang proaktif dalam mempengaruhi kebijakan fiskal itu, tetapi dia mengambil posisi responsif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melihat efek kebijakan itu terhadap perekonomian. Nah, jadi saya kira itu pola yang bisa kita lakukan ya, Mas. Baru 3 poin tuh Bang. 1 poin apa lagi tuh? Saya catat tuh baru 3 poin. Oh iya. Yang ketiga itu ahead of the curve ya. Jadi ini kan sebenarnya udah polisi yang umum dilakukan. Jadi sebenarnya quantitative easing ini kan dilakukan di depan. Teorinya itu adalah lebih baik kita melakukan praktek membanjiri likuiditas market ini di depan daripada kita nyesal di belakang hari gitu. So nanti kalau kita sudah taruh, lalu kita lihat apa efeknya terhadap perekonomian kan. Nah, yang jadi yang saya masih cari, kita lagi lihat datanya ini sebetulnya bagaimana situasi supply and demand di dalam perekonomian kita ini begitu loh, terutama harga begitu ya. Karena kalau kita mau kembali kepada prinsip dasar dalam teori monetary itu kan sebetulnya salah satu tugas dari Bank Indonesia yang fundamental itu kan adalah stabilitas harga ini. Dan kalau sekarang sih masih 2, sekian persen ya inflasi kita itu. Tetapi menurut saya kalau turunannya sharp sekali begitu ya, tajam sekali begitu dan ciri-cirinya memang kelihatan, saya kira kita akan mengarah kepada situasi di mana tidak terjadi disinflation tetapi bisa ke arah deflasi malah begitu ya. Dan kalau deflasi itu kan dalam situasi ekonomi yang kritis itu jauh lebih berbahaya sebetulnya daripada inflasi begitu, karena itu menyebabkan semua hal di dalam perekonomian kita itu, rangsangan dalam perekonomian kita itu menghilang begitu. Iya. Baik Bang Andi, terima kasih paparan awal ini untuk memantik kita berdiskusi. Kita ingin masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, kita ingin minta ke Pak Fadil Hasan untuk mencoba memberikan highlight apa saja ya yang tadi dipaparkan oleh narasumber kita. Dan sebelum ke Pak Fadil, kita juga ingin ingatkan, ini kita partisipan yang coba saya sebentar ya, saya masih ada tambahan sedikit ya. Ini saya perlu ya, gradual adjusted policy-nya biar dipahami dulu ya supaya agak ini saya tadi catat aja Bang ya. Sampai kasih. Ya sedikit mohon maaf Pak. Jadi sebenarnya gradual adjusted policy itu dibagi 2 ya. Yang pertama itu
tahap quantitative easing seperti yang dilakukan oleh BI sekarang ini ya, karena dia menggunakan existing monetary tools ya. Yang kedua, kalau tidak ada impact-nya terhadap perekonomian, ya katakanlah dalam kuartal berikutnya tidak ada impact sama sekali terhadap perekonomian, maka kita harus berpikir untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih luas begitu. Ya. Nah, selain saya mau soroti sedikit karena orang ini kan suka jumping kepada isu helikopter money yang Anda sebut tadi itu kan. Pak moderator sebut tadi soal isu helikopter money. Helikopter money ini kan satu istilah yang diperkenalkan oleh Milton Friedman ya, lalu kemudian digedein oleh Ben Bernanke dalam satu pidatonya begitu ya. Sebenarnya helikopter money ini ya itu ada dua model yang bisa dilakukan dalam helikopter money. Ini saya belum mengambil posisi ya terhadap helikopter money ini ya. Saya tidak. Tapi saya ingin cuma menyampaikan bahwa kalau kita bicara soal helikopter money ini, which is yang banyak dikritik oleh orang ini, maka ada dua hal yang fundamental di situ. Itu mencetak uang, printing money ya, dan kemudian mendistribusikan langsung. Ini yang dilakukan oleh Jepang sekarang ini ya. Dia bagi bank sentralnya bagi uang lalu kasih ke orang 1.200 macam-macam itu dengan beragam pola begitu ya. Lalu yang kedua itu ada yang disebut sebagai TLRO program ya, yang disebut sebagai targeted long term refinancing operating. Jadi itu hanya mungkin terjadi kalau semua pilihan di BI itu hilang. Jadi dia punya SBI sudah mendekati nol atau sudah tidak diturunin kemana-mana juga nggak bakal bergerak ini ekonomi, maka dia negatif. Which is apa artinya? Dia yang membayarin gitu loh, dia ongkosin tuh orang tuh. Jadi lu kasih pinjaman ke orang, nanti saya tutupin selisihnya. Jadi ini variasi-variasi kebijakan yang sekarang ini ya sudah didiskusikan oleh banyak orang. Bahwa apakah akan kita terapkan Indonesia atau tidak, itu kita lihat aja perkembangannya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap dalam membaca perekonomian nasional kita ini. Jadi sekali lagi yang saya tegaskan itu bahwa all option should put on the table. Jadi semua opsi kebijakan itu harus kita taruh di atas meja begitu ya. Kalau BI sih pasti nggak dia hindari itu istilah helikopter money. Tapi kalau kita ini kan karena kita nggak punya dampak apa-apa, hanya cuma sekedar tukar pikiran begini ya, jadi nggak ada efeknya begitu ya. Kira-kira begitulah. Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi posisi Bang Andi ini kelihatan memang di tengah ya, moderat sekali. Jadi satu sisi mengutip tadi pendapat Prof. Antoni, tadi satu sisi juga membuka tadi opsi. Meskipun ya kita tahu kalau dalam mazhabnya monetaris opsi itu nggak ada sama sekali. Strict the rule. Monetary ya monetary, fiskal kira-kira begitu. Tapi Bang Andi membuka celah meskipun melihat juga dengan kondisi. Jadi wait and see lah kira-kira gitu. Kalau kita jalan mau nyebrang jalan itu lihat dulu kanan kiri, jalan lagi. Kalau ada mobil lewat berhenti. Kira-kira begitu Bang Andi ya. Ya. Kita juga pragmatis kalau saya itu pedagang lah. Tentunya ada tiga hal yang perlu kita lihat ya dari Ibu Sita tadi tanya. Sebenarnya ini ada satu penggunaan istilah ya yang perlu dipahami. Mencetak uang ini tidak bisa dipahami secara literal itu sama dengan mengeluarkan uang kartal. Jadi uang itu di dalam dalam pengertian moneter itu ada 5 macam gitu ya. Ada disebut sebagai M0 sampai M5 ya. M0 yang dimaksud, jadi yang ditanyakan oleh Ibu tadi itu adalah uang kartal yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Ini kemana aja uang kartal ini sekarang ini kan? M0 ini. Kalau uang M0 ini sekarang ini memang ada penurunan ya Bu ya. Saya kasih tahu ya. Saya buka di datanya Bank Indonesia itu kita sampai akhir bulan Oktober 2019 itu jumlah uang M1 ya, uang kartal itu ada 611 triliun ya. Itu lalu uang giral itu ada 893 ya. Nah, akhir Oktober itu uang kartal dan uang giral itu ada 1.504 triliun atau 24,9% dari total uang beredar luas ya, 6.026 triliun. Lalu per 30 April ya 2020 kemarin ya, ini berakhir di bulan Maret kemarin, uang kartal itu ada 743 triliun, lalu giral itu 289,86 triliun. Tapi uang M2 kita besar sekali, naik dia 6.440 triliun. Jadi ada eskalasi ya, 400 triliun di dalam perekonomian dari bulan Oktober sampai 2000 ini. Nah,
Bagaimana dia? Jadi memang kalau cetak uang ini penyakit utamanya itu sebenarnya adalah inflasi ya, yang orang selalu takut. Makanya kan dalam studi-studi kan kita akan lihat tuh ada istilah, ada yang disebut sebagai Weimar inflation, macam-macam ya. Yang paling di dalam 30 tahun terakhir ini kan yang kita lihat itu Zimbabwe begitu ya, itu cetak uang bermasalah. Tapi ada negara yang cetak uang berlebihan nggak ada persoalan begitu loh. Inflasinya nggak ada, biasa aja. Contoh Bank of Japan ya. Bank of Japan itu nyetak uang dari tahun 90 karena dia lihat kok nggak, inflasi itu nggak terjadi gitu, dia stagflasi. Lalu dia cetak uang, ya kan, cetak uang tapi kemudian tidak terjadi karena memang ya itu tadi ada liquidity trap, problem macam-macam dan seterusnya. Yang berikutnya juga kalau kita cetak uang itu memang ada keunggulan dari negara-negara yang disebut sebagai sovereign currency itu ya, yang dolar, mata-mata uang yang memang kuat sekali karena mereka 90% dari total perdagangan global ya, kayak dolar, yen, yuan, China, euro, pound sterling, itu nyetak duit mereka nggak ada persoalan. Di samping mereka merupakan monetary underlying bagi perdagangan global, juga mereka juga bisa dalam sekali pasar keuangannya. Mata uangnya bisa dijadikan komoditi begitu lah, dalam betul dunia. Nah, lalu juga kalau Indonesia ini sebenarnya masuk ke dalam kategori disebut sebagai five fragile country ya. Jadi responnya terhadap aksi moneter dari negara-negara seperti Amerika, pound itu cukup besar begitu. Jadi begitu Amerika mengambil satu posisi monetary, biasanya kita langsung kena dampak gitu. Yeah. Nah, five fragile country ini ya, itu antara lain Indonesia, India, Turki, Afrika Selatan, Brasil begitu ya. Jadi koneksinya luar biasa. Tetapi kalau Anda perhatikan sekarang ini kan kurs kita relatif stabil sekarang di bawah Rp15.000 ya. Which is artinya operasi-operasi moneter Bank Indonesia ditambah juga dengan jumlah akumulasi cetak uang Amerika yang cukup besar itu. Jadi Bu, nah cuma sekarang ada satu pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi gitu? Di Zimbabwe tidak terjadi, tapi di inflasinya luar biasa, hyperinflation, tapi di negara-negara ini enggak. Nah, para ahli mengatakan bahwa ini juga bergantung kepada underlying ekonomi masing-masing. Ya. Tadi saya sudah sebutkan ya, mereka itu adalah currency sovereign. Dia kalau nyetak duit itu nggak ada masalah buat mereka gitu. Nah, tapi Indonesia beda gitu. Kita kalau cetak duit ini akan ada persoalan, Lalu yang kedua, Zimbabwe ekonominya memang buruk sekali ya. Jadi mereka itu sangat politically motivated. Makanya saya dalam salah satu tulisan saya sudah bilang, Bank Indonesia waktu mengambil aksi monetary itu, maksud saya mengatakan knowledge based policy itulah makna independensinya BI itu gitu loh. Jadi dia itu mengambil tindakan itu karena kalkulatif betul berdasarkan perkembangan daripada perekonomian kita based on monetary perspektif gitu ya, berdasarkan perspektif moneter yang dia lihat. Jadi Ibu, pengertian uang yang Ibu sebutkan itu adalah pengertian uang yang dimaksudkan kita sebutkan quantitative easing ini luas sekali maknanya di dalam perekonomian Bu ya. Jadi uang ini belum tentu uang cash begitu ya, uang cash yang kita pegang. Modanya digital bisa macam-macam juga itu ini. Lalu untuk apa? Saya mau Pak Fadil tadi sebut juga dan beberapa di antara kita juga sebut. Saya udah sebutkan dalam beberapa tulisan saya juga. Quantitative easing ini harus memperbaiki struktur perekonomian kita gitu loh. Karena krisis ini ya, salah satu kritik terhadap quantitative easing ini, dan saya kira banyak sekali dalam literatur itu kita bisa buka ya. Kalau Anda melakukan survei di surfing di Google itu ketemu itu bahwa salah satu kritik yang disampaikan oleh banyak sekali ekonom-ekonom senior ya, ekonom-ekonom di dunia itu mengatakan bahwa quantitative easing ini memproduksi disparitas pendapatan, inequality. Ya, kenyataannya begitu. Kenapa? Karena waktu financial crisis di tahun 2008 kemarin kan, yang memang banyak terjadi karena ada kegagalan di dalam sistem keuangan pada waktu itu, penerima manfaat dari quantitative easing ini ya kebanyakan memang adalah investor-investor besar itu, dan inilah yang kemudian dihindari oleh banyak sekali orang sekarang ini. Nah karena itu saya ingin menyampaikan kalau ada ambil kebijakan itu mesti fokus juga quantitative easing ini tujuannya kemana gitu loh. Tujuannya saya sudah sampaikan bahwa harus memperbaiki profil dari UMKM kita. Coba Anda bayangkan ya, di dalam sistem perbankan kita itu cuma ada 16 juta atau kurang atau sekitar 20% baki kredit bagi UKM gitu loh. UMKM itu cuma ada 16 juta. Padahal kita punya UMKM itu sekitar 52 juta orang, 52 juta UMKM. Jadi ada 30 juta lebih
UMKM itu yang tidak masuk ke dalam sistem keuangan kita. So ini PR besar bagi pemerintah gitu ya. Nah karena itu saya bilang, udah kalau mau at the end nanti BI mesti beli di primary ya, seperti primary obligation, maka itu di-earmark aja, udah itu obligasi buat UMKM dulu untuk tahap pertama ini begitu. Karena kalau bank-bank ini sebetulnya kalau dikasih bantuan likuiditas, neracanya juga jadi bagus begitu ya, akan membaik gitu. Karena kan salurannya kan lewat perbankan juga kalau dilakukan pembelian semacam itu. Karena kan kalau modelnya SBN itu kan BI masuk ke dalam proses book building juga dengan pemerintah kan begitu. Nah jadi tujuannya mesti jelas ya kepada obligasi sektor UKM. Nah kemudian tadi dari teman kita di Jakarta itu begini, sebetulnya masalahnya itu pandemi COVID ya. Tapi sekarang sudah nggak bisa, makanya para ekonom itu mengatakan sekarang we face to pandemi. Ya, pandemic unemployment sama pandemi COVID ini. Ya, bayangkan 250 juta orang di muka bumi ini akan kehilangan pekerjaan langsung. 1 miliar penduduk bumi ini indirectly will lose the job. Ya kan? Jadi itu kan kenyataan bahwa rupa-rupanya ongkos yang kita mesti tanggung ini bukan cuma nyawa ya. Bukan cuma paru-paru kita yang diserang nih. Pandemi ini rupanya nyerang perut orang juga. Kita kehilangan pekerjaan, macam-macam dan seterusnya itu. Jadi tidak bisa lagi kita itu mengatakan bahwa kita harus selesaikan kesehatan baru kita selesaikan ekonominya, karena mereka ini udah intertwined ya, udah berhubungan langsung. Jadi itu sebabnya ya, Mas moderator. Pada bulan Maret itu saya komunikasi sama teman-teman saya yang ada di pemerintahan itu. Saya bilang kalau Anda bikin satgas ya, mestinya satgasnya dari awal 2. 1 satgas COVID, 1 satgas penanganan ekonomi ini. Nah, cuman kalau ngomong begini kan orang bilang kita cuma ngurusin cuman ketakutan aja gitu. Tapi ini kan resiko. Waalaikumsalam. Lanjut Mas, lanjut ini. Jadi satgas itu mesti 2 tadinya saya bilang kan. Itu ada satgas untuk COVID-nya sendiri kesehatannya, lalu ada yang memitigasi soal ekonominya ini, karena itu pasti terdampak. Nah sekarang pandemi ini, saya bukan ahli kesehatan ya, bukan ahli epidemiologis, tapi yang kita baca sekarang ini tidak ada horizon, itu nggak jelas kapan ini, nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya, begitu loh. Dalam 1-2 tahun ke depan ini. Sementara dampaknya bagi perekonomian kita juga clear. Itu sebabnya kita perlu mencari satu solusi kebijakan untuk mengatasi 2 ini pada waktu yang bersamaan, begitu. Nah, saya kira ada lagi nggak yang buat saya tadi tuh? Dari Mbak Sinta udah cukup Mas. Dari yang lain saya pikir sudah terjawab tadi. Tadi sempat bicara mengenai perlunya ada cadangan. BI itu harus punya cadangan daripada terus cetak uang untuk keperluan pemulihan, perlu ada penguatan cadangan. Saya nggak tahu cadangan dimaksudkan cadangan emas. Oh, kalau cadangan devisa sih sebenarnya kalau laporan BI sekarang kan tambah 7 miliar dolar, itu ada 127 miliar dolar ya yang BI. Kalau laporan terakhirnya kan itu 127. Oh, itu ada pertanyaan dari Pak Hatta tadi, yang benar nggak itu 100? Itu kan baru direncanakan ya. Sudah ada pembicaraan. Itu pertanyaan buat Pak Antoni tadi Pak, karena yang menyebutkan 100. Oh ya. Ya, saya agak ya. Nah, yang jadi begini ya, saya juga ingin nyampaikan begini ya. Memang ya itu ada pernyataan dari Pak Juan tadi. Ini soal kecepatan ya. Soal kapan timing. Memang dalam krisis itu timing itu penting sekali. Saya tadi kan pakai istilah orang kena serangan jantung gitu ya. Ekonomi kita ini. Jadi kalau makin lama kita biarin, makin parah dampaknya kepada perekonomian kita. Nah, memang sebetulnya kan quantitative easing kan pada dasarnya merupakan satu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter untuk mengatasi dampak yang diperkirakan akan terjadi ke depan, begitu loh. Ya kan? Nah, jumlahnya berapa itu yang saya bilang tadi. Kita harus melihat kenapa saya mengatakan all the options should put on the table, gitu loh. Karena kita juga nggak tahu nih, data kita kan baru sampai kuartal 1 pemerintah ini sebetulnya, indikatornya. Yang pasti dari data kuartal 1 itu adalah bahwa ekonomi kita ini mengalami pemburukan yang tidak sepertinya di luar dugaan kita, begitu loh. Walaupun pemerintah sebenarnya sudah bikin skenario macam-macam, tapi ini kan proses pemburukannya jauh lebih besar daripada yang diskenariokan tadinya, begitu ya. Ditambah lagi dengan kemampuan pemerintah untuk raising money. Bayangkan ya nanti
pasar hutang kita itu akan disesaki tiap bulan itu akan belanja tuh pemerintah 35 triliun, 40 triliun keluarin SBN tuh selama dalam beberapa bulan ke depan ini kan. Jadi Anda lihat kalau BI tidak ada koordinasi yang apik di antara dua lembaga ini, maka kita akan melihat suku bunganya yieldnya juga akan mahal. Sekarang ada satu fenomena loh di dalam di dalam perdagangan obligasi ini, apa yang disebut sebagai carry trading, ya. Karena suku bunga yang murah di negara-negara besar itu, maka mereka sekarang bank-bank yang memperoleh itu meminjam uang dengan suku bunga murah di sana, lalu mereka itu ada kesempatan untuk membeli obligasi-obligasi di tempat lain yang suku bunganya itu yang yield, menawarkan yield yang tinggi begitu loh. Yeah. Ini juga harus kita lihat. Lalu berikutnya juga yang perlu saya warning ya, bahwa kalau Anda perhatikan ya, indikator di forward trading juga mengalami hal yang unik begitu ya. Karena mendekati negatif ini forward trading ini. Yeah. Forward trading ya. Kalau minyak kan kemarin sudah kena tuh hit, dia udah negatif, masa harga minyak jadi tiba-tiba negatif. Sekarang di beberapa, ya forward trading juga sekarang sudah mengalami itu. Kan forward trading kan sebenarnya memberi informasi kepada kita bahwa apa yang menjadi ekspektasi dalam beberapa bulan ke depan dari pelaku-pelaku di pasar itu terhadap perekonomian. Jadi ringkasnya saya ingin katakan kepada kepada pengambil kebijakan, kalau kita perlu timing yang pas ya terhadap masalah ini, tetapi jangan lupa bahwa dalam situasi seperti ini juga banyak penumpang gelapnya. Ya. Banyak juga penumpang gelap nih. Jadi mesti kita, saya bukan memproduksi kecurigaan ya, tidak, tetapi kita punya pengalaman terhadap isu-isu begini itu. Sebabnya saya mengatakan bahwa quantitative easing itu harus memperbaiki, sekali lagi ya, harus memperbaiki struktur perekonomian kita. Kalau bagi OJK sebenarnya sebagai satu organ yang tidak terpisahkan dari banyak tempat itu, maka OJK itu punya tanggung jawab moral. Itu yang 16 juta bagi kredit itu ya, itu 2 tahun 3 tahun ke depan mesti berubah profilnya gitu loh. Nggak ada 30 juta atau 40 juta yang terjangkau itu. Yang tadinya cuma 20%, kalau bisa jadi 40% kan begitu. Nah, jadi memang itu sifatnya masih idealistik ya, perlu ada kalkulasi yang lebih detail di dalam polis detailnya itu. Kan kira-kira begitu Mas Hidayat. Jadi saya kembali ke soal tadi ya, itu saya perlu ulangi lagi. Satu, ini persoalan yang kita hadapi ini akan panjang begitu ya. Secara ekonomi, kerusakan yang dialami oleh perekonomian akibat pandemi ini juga sudah tidak bisa kita katakan kecil ya, tetapi impaknya panjang. Dari pengusaha macam-macam, ekonom juga sudah melihat begitu kira-kira ya. Jadi saya ulangi lagi, kita memang perlu mempersiapkan satu kebijakan yang long term begitu ya, maraton istilah saya dulu itu. Sejak awal saya sudah bilang ini kita harus maraton melihat masalahnya secara utuh begitu. Yang kedua ya, ini prinsipil aja ya. Jadi ekonomi krisis ini the long we delay the action ya, makin lama ada delay di dalam aksi-aksi kebijakan yang tepat itu, maka korban di dalam perekonomian itu akan panjang. Yang kedua ya, jadi kita memang memerlukan satu kecepatan dan juga ketepatan di dalam polisi itu. Lalu yang ketiga, saya ulangi lagi, semua opsi kebijakan itu mestinya kita taruh di atas meja gitu ya. Kalau hadapi krisis itu kan orang nggak boleh kehilangan option. Jadi semua instrumen moneter yang dimungkinkan secara teori dan dapat dipertanggungjawabkan secara teoritik itu juga, maka kita juga harus taruh di atas meja dan kita lihat kapan kita pakai tools-tools itu sedemikian rupa. Karena kalau seperti yang disebutkan ya Pak Ihsan tadi, sudah kita BI itu nggak perlu takut lah soal unilateralisme di dalam tindakan-tindakannya. Ini bauran kebijakan di banyak negara itu juga sudah terjadi. Dan jangan lupa ya, bahwa sebetulnya kita punya stimulus ini termasuk kecil dibanding PDB ya sampai sekarang ini. Yang paling besar dibanding PDB itu kan Jepang ya, dia hampir 20% dari total PDB dari nilai stimulusnya itu. Ada Malta. Kita kalau saya nggak salah itu, saya lihat ada kompilasi yang dibuat oleh BBC itu, kita ke Indonesia itu nomor 18 tadi. Nomor 8. Tidak masuk dalam 20 besar sebetulnya ya, karena kita di bawah Malaysia dan Singapura sebetulnya dari segi besarnya jumlah stimulus tahap awal ya, kita nggak lihat lagi yang ke depannya bagaimana. Nah lalu yang ketiga, ada satu isu yang penting juga, seberapa besar sebetulnya itu cukup gitu ya. Ini question mark kita bagi BI sebetulnya, karena
orang-orang seperti saya dan banyak saya kira juga kita nggak punya akses mendalam terhadap struktur, walaupun BI sudah menyediakan banyak informasi sebenarnya, kita cuma bisa meraba kira-kira kedalaman masalahnya itu seberapa besar, itu juga mesti kita lihat. Karena itu saya tadi sebutkan lagi bahwa satu model gradual adjusted policy itu juga perlu dilihat ya oleh Bank Indonesia. Dan yang paling terakhir ini kata penyair Prancis itu, ya, in every great fortune lies great crime, ya. Di dalam setiap rezeki kekayaan besar itu terletak kriminalitas besar juga. Itu kata Balzac ya, bilang begitu. Jadi ini sebenarnya kita mesti warning ya, karena jangankan kita ya, Amerika saja yang sudah proper sekali mereka punya sistem keuangan itu, ini kan ribut kongresnya di sana nih. Karena banyak juga perusahaan yang sebetulnya itu sudah ada di pasar modal, secara infrastruktur bagus, macam-macam itu juga ngambil kredit yang $400 miliar kemarin itu. Jadi kita sistem kita jauh lebih buruk ya daripada sistem mitigasi mereka. Akibatnya apa? Amerika mesti nambah lagi gitu loh, nambah $400 miliar lagi supaya nggak kebagian bisa dapat. Nah, yang terakhir saya kira kita semua sependapat bahwa mestinya yang menjadi prioritas itu adalah UMKM ya. Itu yang harus kita lock up. Memang kita harus kunci bahwa seluruh penyelesaian krisis ini harus berujung pada perbaikan struktur perekonomian nasional kita, di mana UMKM itu sama dengan negara-negara maju yang lain merupakan tulang punggung yang sangat kuat dan menopang korporat. Karena kalau UMKM bagus, konsumsi di dalam masyarakat kita juga akan bagus. Saya kira begitu kalau dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well, and I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi konten of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber kredibel dan terpercaya, dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So if you are interested in that type of the stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe, kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nur Hidayat. I will back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.